Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Apa perlu saya juga yang TikTok? Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Harimau yang lagi tidur dibangun itu bahaya dan ditangkap di tempat persembunyiannya dan sekarang dalam proses akan dibawa ke Jakarta ke Bareskrim untuk tindak lanjutnya. Mungkin sore ini akan tiba. Bersama ini saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya buat bapak-bapak aparat penegak hukum, buat bapak-bapak kepolisian yang telah berhasil menangkap Muhammad KC. Bravo kepolisian. Semoga berikutnya tidak hanya penista agama Islam saja yang diproses, tapi penista agama non-Islam juga bisa diproses sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi umat non-Islam. Penyidik menerima laporan polisi yang dilayangkan oleh korban Muhammad KC. Pelaku ini pangkatnya perwira tinggi Polri. Paling tidak ada 3 napi lain. Salah satunya adalah napi dalam kasus yang melibatkan ex organisasi FPI ya. Memang kita menemukan ada unsur pidana sebagaimana yang dilaporkan oleh Muhammad KC, penganiayaan dan pengeroyokan, melumuri wajah dan tubuh korban dengan tinja. Kepolisian harus bertanggung jawab terhadap keselamatan orang yang ditahan. Oleh karena itu, pihak kepolisian wajib mengobati luka-luka yang timbul akibat penganiayaan, memeriksa petugas penjaga ruang tahanan, serta memastikan sistem pengawasan yang baik agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Sebenarnya dia sudah berada di tempat yang paling aman ini mestinya, karena berada di tempat rumah tahanan polisi. Ini yang aneh, karena bagaimana mungkin sesama tahanan bisa berinteraksi sedemikian rupa, bahkan sampai satu dan yang lain ini melakukan penganiayaan. 7 orang yang diminta keterangan termasuk 4 yang jaga tahanan waktu itu. 4 orang penjaga tahanan akan kita periksa. Nanti di sana yang kita akan mengetahui seperti apa sih kejadiannya 4 tahanan itu. Ya sisi lain kan yang bersangkutan masih sebagai atasan ini dengan seorang bawahan yang sedang menjaga tahanan. Nanti kita tanyakan ke sana. saya ini kan lawyernya Pak Napoleon Bonaparte. Kemarin juga banyak juga kawan-kawan media mempertanyakan, ingin konfirmasi dengan saya. Di Pak Napoleon Bonaparte sudah menyampaikan juga, andai ini ada proses hukum dan dia juga minta kesediaan saya juga untuk menjadi tim pembelanya. Agamanya yang dia merasa dilecehkan, kitabnya yang dia merasa dilecehkan, nabinya, dia orang mau mati untuk itu loh. Ada hal-hal yang tersimpan di dalam dirinya yang selama ini terpendam, tapi bisa meledak seketika. Itulah bicara masalah keyakinan tadi. Tapi tak kalah hukum itu tidak lagi bisa ditegakkan dan harapan rakyat dan masyarakat hukum itu tidak, maka itu muncul namanya street law, itu hukum jalanan seperti itu. Jangan menggunakan kata Allah untuk berlindung atas korupsi. Mau ditangkap tiba-tiba jadi rohani menjual nama Allah. Jangan menggunakan nama Allah sembarangan di sini. Jangan menjual nama Allah untuk korupsi, untuk berlindung di balik mempertahankan status quo atau kenyamanan korupsi tadi. Tidak bisa. Pernyataan Joseph Fauzan yang mengatakan bahwa jenderal polisi yang mukulin PC, Pak ya? Kita belum menentukan tersangkanya. Joseph Fauzan ya, tadi membuat video itu katanya yang melakukan pemukulan itu adalah polisi. Nah itu bisa dibantah atau gimana Pak? Yang melakukan nanti akan menjadi tersangka. Beberapa hari ke depan, ya, penyidik akan melakukan gelar perkara. Menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Tidak ada gigi mundur, maju terus. Agama
musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Penyidik menerima laporan polisi yang dilayangkan oleh korban Muhammad KC, itu tepatnya tanggal 26 Agustus 2021. Kemudian penyidik segera menindaklanjuti melakukan sejumlah klarifikasi termasuk melakukan pemeriksaan terhadap petugas jaga dan CCTV yang ada di dalam rutan. Memang kita menemukan ada unsur pidana sebagaimana yang dilaporkan oleh Muhammad KC, di mana di dalam laporan polisinya dia mempersangkakan saudara NB terkait dugaan penganiayaan dan pengeroyokan. Terbukti bahwa pada malam pertama setelah korban MK atau Muhammad KC itu diamankan, itu sekitar jam 10 malam pada tanggal 25 Agustus 2021, itu kemudian yang bersangkutan dimasukkan ke dalam sel isolasi. Nah, seyogyanya sel isolasi ini digembok dengan gembok standar yang ada di rutan. Tetapi kemudian atas permintaan NB, nah inilah yang mengakibatkan kenapa terjadi sejumlah napi termasuk NB bisa mengakses sel isolasi tersebut. Peristiwanya sendiri itu tidak dilakukan sendiri oleh NB, tetapi juga melibatkan paling tidak ada 3 napi lain yang diajak untuk masuk ke dalam sel isolasi korban MK. Memang di dalam pemeriksaan juga terungkap bahwa yang melakukan pemukulan Muhammad KC dan juga melakukan melumuri wajah dan tubuh korban dengan tinja itu hanya dilakukan oleh NB. Pada saat NB melakukan pemukulan dan melakukan perbuatan melumuri kotoran atau dengan tinja, itu si korban tidak melakukan perlawanan apa-apa. Salah satunya adalah napi dalam kasus yang melibatkan ex organisasi FPI ya. Tahu bersama bahwa yang jaga tahanan itu kan pangkatnya bintara. Sementara pelaku ini pangkatnya perwira tinggi Polri, itu pasti akan dituruti oleh petugas jaga. Ya, equality before the law inilah makanya saya sedang melakukan penyidikan terhadap yang bersangkutan. Bupati meminta kepada Bintara supaya tidak usah menggunakan gembok standar. Nah, tentu prosesnya ini juga itu sedang didalami oleh teman-teman Propam untuk melihat apakah ada terjadi pelanggaran-pelanggaran etika ataupun disiplin terkait dengan proses jaga tahanan. Sebelum kita menetapkan seorang tersangka, tentu kita akan memulai dari pemeriksaan saksi-saksi. Oke. Nah, sampai dengan hari ini penyidik saya sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi kurang lebih paling tidak ada 13 orang. Oke. Ya. Nah, tentunya setelah semua itu lengkap, tentu penyidik akan melakukan gelar perkara untuk melihat apakah 2 alat bukti sudah ditemukan untuk menetapkan terlapor sebagai tersangka. Ya, tentu ini menjadi satu bentuk koreksi dan evaluasi khususnya dalam pengelolaan tahanan dan barang bukti ya, khususnya tahanan di bawah itu. Ini tentu akan kita berikan masukan-masukan juga kepada rekan-rekan yang bertanggung jawab di dalam pengelolaan ruang tahanan. Seorang penyidik sepanjang itu ada laporan dan ada fakta-faktanya tentu akan kita proses. Sejak awal begitu kita mengetahui bahwa terjadi peristiwa penganiayaan ini di dalam rutan Bareskrim, itu sudah diambil langkah-langkah untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan pengamanan daripada rutan itu sendiri. Baik dari Baktahti yang berada di bawah Biro Renmin maupun juga oleh teman-teman dari Propam terkait dugaan adanya pelanggaran terhadap kode etik ataupun disiplin. Nah, tentunya semua ini tetap dilakukan evaluasi untuk yang melakukan perbaikan ke depan.
Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.